Baik, rekan sekolah forex kalian. Jadi setelah kita belajar bagaimana menjadi seorang trader, bagaimana cara menggunakan software trader, bagaimana cara menjual, bagaimana cara mendapatkan profit dari menjual maupun cara mendapatkan profit dari membeli, teman-teman mungkin sudah uh, mulai mempraktekkan ya, sudah mungkin sedikit-sedikit sudah bisa, sudah memahami. Dan sekarang di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi kalau kita salah posisi. Loh, kok bisa salah posisi? Ya bisa saja ya, namanya juga kita manusia ya. Sebagai seorang pebisnis ini salah posisi itu bukan hal yang mustahil ya. Lalu apa sih? Apa yang kita lakukan kalau kita tuh salah posisi? Salah posisi itu seperti apa sih? Misalnya harusnya kita buy, ternyata harga itu kita berharap harga itu naik, ternyata malah sebaliknya turun. Itu kan namanya salah posisi. Harusnya kita profit, malah angkanya itu menunjukkan minus terus ya, dengan signifikan gitu ya. Itulah yang disebut dengan salah posisi. Harusnya kita sell, tanpa sengaja kita mengklik buy gitu misalnya, itu bisa saja kan, atau kita lupa melihat analisa fundamentalnya ya, lihat apakah hari ini ada news yang membuat pergerakan harga tidak menentu, itu bisa saja kita salah posisi. Oke, nah ya walaupun nanti seiringan dengan kemahiran teman-teman trading mungkin salah posisi ini juga bisa dikurangi ya, tapi bukan hal yang tabu kalau semua kita salah posisi. Jadi bisa saja trading kita hari ini minus, bisa saja ya trading kita kali ini minus, atau dan kita bisa membuat plus di hari berikutnya atau di waktu yang sama ya. Lalu yang perlu kita lakukan adalah mungkin apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tuh salah posisi ya. Yang pertama tentu saja teman-teman jangan panik dulu, karena kita harus wajar ya, kita ini di sini, ingat kita di sini adalah seorang pedagang ya, pedagang valuta asing, seorang pebisnis. Jadi yang pertama teman-teman jangan panik. Oke, itu adalah yang pertama. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Itu kan yang perlu teman-teman tahu ya. Ada beberapa hal teknik-teknik mengatasi salah posisi di dalam bisnis forex ini. Oke, yang pertama teman-teman, ini istilahnya adalah cut and switch ya. Artinya apa? Kita kalau memang kita salah posisi, harusnya kita buy tapi kita malah sell gitu ya. Harusnya kita berharap harga turun tapi ternyata kok malah naik gitu kan. Itu kita cut saja ya, istilahnya cut loss ya. Jadi untuk mengurangi kerugian kita close saja posisi pada saat situ, di situ ya. Dan kalau kita yakin pada saat itu salah posisi, itu kita yakin bahwa sebenarnya itu harganya itu harusnya buy tapi kita salah klik ya, atau bagaimana gitu ya, ternyata kita kliknya malah sell, itu langsung cut dan langsung switch, langsung tukar saja ya. Kalau memang teman-teman yakin bahwa harga ini masih ada kemungkinan kita profit ya, langsung saja cut and switch di transaksi yang sama. Atau kalau memang waduh, kalau kita switch nih kira-kira nggak kekejar gitu ya, harga sudah terlanjur bergerak dan sudah mendekati batas tengah ya, atau batas, atau kalau seandainya sampai tengah pun ini tidak akan menutupi biaya broker ya, atau biaya, ini biaya yang memang biaya minus awal itu ya, itu tidak akan menutupi, maka ya kita cut loss saja, cut di situ, lalu kita switch. Switchnya itu tidak di transaksi yang sama, kita bisa melihat mata uang yang lain ya, seperti itu, kita bisa buka transaksi. Jadi kita jangan terpaku pada minus seperti ini, nanti malah menguras psikologi kita ya, membuat kita jadi tambah stres sehingga kita tidak jernih lagi untuk menganalisa ya. Jadi teman-teman jangan ragu, misalnya memang salah gitu ya, entah itu karena salah mengklik ya, atau karena salah membaca pasar ya, atau kita harusnya memang dari software kita itu ini harga sudah turun tapi kok ternyata naik, kok malah naik terus, itu bisa terjadi ya. Itu biasanya kalau kondisi ada news ya, ada news yang kita bahas di analisa fundamental, teman-teman silahkan buka lagi video analisa fundamental, itu bisa saja harga malah harusnya turun malah dia naik, seperti itu ya. Teman-teman langsung saja cut saja. Dan kalau teman-teman yakin harga itu akan masih memberikan profit, teman-teman ganti ya, tadinya buy menjadi ditukar menjadi sell ya. Atau kita cut, kita lihat lagi di mata uang lain, di pasar lain yang memang kondisinya jauh lebih bagus. Oke. Nah, yang kedua adalah covering position ya. Jadi kita istilahnya ingin uh, membackup posisi kita gitu ya. Jadi kalau kita udah salah, kita buka posisi yang berlawanan dengan
double dengan 2 kali lipat lotnya. Jadi kalau misalnya kita buka dengan 0,1 kita salah posisi, kita langsung saja buka dengan 0,02 gitu ya. Jadi kita posisinya kita tukar karena kita ini dalam keadaan kita yakin ya, kita yakin bahwa harga itu memang bergerak sebaliknya ya. Kalau kita memang yakin harga bergerak sebaliknya, untuk mengurangi kerugian kita bisa langsung uh, membuka posisi dengan jumlah yang lebih besar ya. Nanti sambil berjalan kita bisa menutup transaksi yang tadi itu memang sudah salah posisi. Oke, dan kita pertahankan yang posisinya itu sudah kita tukar dengan nilai 2 kali lipatnya ya. Dengan demikian minus yang sebelumnya itu bisa tertutupi. Tapi ingat teman-teman harus yakin bahwa memang pas itu memang posisi itu memang kita salah dan harga akan bergerak ke arah sebaliknya. Oke. Yang selanjutnya adalah heading. Heading ini kita tetap menjaga posisi ya. Jadi kita tidak menutup posisi, tapi kita juga jadi posisi yang sudah kita buka karena kita yakin ya. Jadi kalau semua teman-teman sebenarnya sudah membuka di posisi yang tepat, itu biasanya harga akan tetap kembali. Minimal itu sampai bahkan bisa profit ya, minimal sampai nol lah gitu ya. Minimal sampai tidak profit tapi juga tidak min. Itu harga akan kembali seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman yakin ya bahwa posisi yang teman-teman ambil itu sudah benar tapi harga bergerak sebaliknya, teman-teman bisa pertahankan posisi sebelumnya lalu sambil membuka posisi yang berlawanan ya. Sambil membuka posisi yang berlawanan, nanti begitu posisi berlawanan itu profit sedikit saja teman-teman ambil ya. Ini untuk mengurangi kerugian ya, untuk mengurangi kerugian juga, walaupun nanti mungkin teman-teman akan melihat minusnya tambah besar ya. Jadi teman-teman ikuti saja, harusnya buy misalnya tapi ternyata dia harga malah turun terus, teman-teman sell ada profit ambil, masih turun ambil, sell lagi ada profit ambil lagi, lalu nanti begitu harga bergerak naik teman-teman ikut harga naik, buy lagi, buy dari bawah ya, buy dari bawah ya, ada profit ambil ya, terus ikuti terus ya, ikuti terus kondisi pasarnya ya, sampai nanti kira-kira minusnya itu lebih sedikit daripada profit yang sudah kita dapatkan, atau paling tidak sampai bahkan bisa ya situasi tertentu itu kalau memang posisi kita sesuai dengan yang sudah kita ajarkan di sekolah forex, itu bisa kembali paling tidak ke posisi nol atau bahkan bisa profit, atau paling tidak kalau teman-teman tidak sabar menunggu sampai minusnya itu kecil seperti itu ya. Oke, dan ini memang teman-teman harus melatih psikologi teman-teman ya, karena memang trading ini juga sangat besar sekali pengaruh psikologinya. Dan kelemahan kita melakukan hedging adalah kita akan harus meluangkan banyak waktu ya, karena kita harus memantau terus kondisi transaksi yang tadi sudah kita buka, atau kita bisa membuat close profit ya, atau stop loss. Kalau teman-teman mau meninggalkan gitu ya, teman-teman bisa pasang take profit misalnya tidak terlalu besar, cukup 0,5 ya atau 5 poin saja gitu ya. Untuk profitnya silahkan bisa dipasang ya, take profitnya. Oke, hanya 3 itu saja sebenarnya yang kita lakukan kalau kita salah posisi. Yang pertama cut and switch ya, saya ulangi, cut and switch, yaitu kita cut saja, kita tutup transaksi yang salah tersebut, kemudian kita ganti ya dengan transaksi baru yang ke arah yang benar ya, atau ke transaksi di mata uang lainnya. Oke, jadi kita tidak usah memikirkan yang salah ini. Yang tiga, covering position ya, kita buka lagi arah yang berlawanan itu dengan posisi yang dengan transaksi yang 2 kali lebih besar ya, sehingga tadi kerugian kita yang sebelumnya itu bisa tertutupi. Yang keempat adalah kita mengawal ya, tetap menjaga posisi itu tetap terbuka sambil terus membuka posisi posisi-posisi lain yang sesuai dengan kondisi saat itu. Jika turun maka kita sell seperti itu ya. Nah, itu yang kita lakukan, dan mungkin dalam hal ini kita akan melakukan transaksi kurang dari 5 menit ya, atau istilah dalam forex itu scalping. Maka teman-teman kalau melakukan teknik-teknik yang mengharuskan scalping, itu teman-teman pilihlah broker yang memang mengizinkan scalping ya, yaitu melakukan buka tutup posisi di bawah 5 menit. Sedangkan untuk forex Islami biasanya scalping itu sah-sah saja. Bahkan di forex Islami kita
tidak boleh membuka posisi yang terlalu lama yang sifatnya spekulasi, yaitu lebih dari 2 hari. Oke, jadi kalau teman-teman nanti sudah melakukan heading dan sudah malam gitu ya, teman-teman sudah lelah, itu saya sarankan ya, kami sarankan Scholar Forex itu cut saja teman-teman. Mungkin hari ini loss, itu bisa saja ya hari ini loss karena kita salah posisi tersebut, tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Close saja, kita masih pasar itu masih buka untuk esok harinya. Dan ada hal yang paling penting, teman-teman harus tetap ya melatih terus psikologi trading teman-teman ya, karena memang secara teknikal teman-teman sudah melihat ya video teknikal kita itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk melihat ya, tapi trading ini mungkin lebih ke arah psikologinya nanti. Jadi teman-teman harus tetap pastikan masuk pasar di saat yang tepat ya, untuk melatih psikologi ini pastikan masuk pasar di saat yang tepat. Jadi kalau itu pada saat harga tertinggi atau harga benar-benar terendah ya, dan jangan melakukan transaksi di luar itu. Kalau memang saat tidak tepat ada news gitu ya, teman-teman itu wait and see saja. Yang kedua, tahan melihat pergerakan harga. Ini yang biasanya kita melihat ya, karena ya kita tahu jika harga sudah di bawah dia pasti akan bergerak naik, tapi dia tidak selamanya dia akan terus naik ya, tapi dia biasanya akan naik turun seperti itu. Teman-teman itu harus tahan melihat pergerakan harga ya. Teman-teman harus yakin kalau memang posisi tepat, tidak ada news, tidak ada faktor-faktor lain yang mengganggu, maka harga akan sesuai dengan analisa yang seperti yang sudah kami contohkan di video mengambil profit di posisi buy maupun posisi sell. Oke, lalu yang berikutnya yang terpenting, jangan serakah pada saat melihat profit ya. Pada sudah profit yang memang kalau kita disarankan profit itu berapa saja bisa kita ambil ya. Jadi kalau sudah mulai profit tertinggi dan sudah mulai turun, itu kalau memang teman-teman yakin analisa dengan analisa, terutama analisa yang pada saat posisi sell itu ya, itu mungkin masih bisa bergerak harga ya sampai dia menembus batas tengah ya, batas posisi rata-rata batas tengah, atau dia bahkan bisa menembus sampai batas tertinggi. Teman-teman bisa mungkin bertahan, tapi kalau biasanya kita selalu berharap sudah dapat keuntungan sekian, kita pengen keuntungan yang lebih gitu ya. Lalu tiba-tiba harga berbalik, yang terjadi malah sebaliknya. Jadi inilah yang terpenting juga, jangan serakah ya. Setelah profit, wah pengen profit lagi gitu ya, padahal posisinya tidak mengizinkan kita atau tidak bagus untuk trading. Kita pengen profit lebih besar, kita asal buka posisi saja, malah yang terjadi sebaliknya. Yang kedua, jangan ingin balas dendam. Jadi kalau ini sebaiknya juga dihindari ya. Jadi kalau kita trading itu bukan karena wah kemarin kita minus gitu, hari ini saya harus 2 kali lipat seperti itu sebaiknya dihindari. Jadi teman-teman harus tetap profesional ya, menjadi seorang trader yang profesional, yaitu trading sesuai dengan memang kondisi pasar. Jadi kalau memang kondisi pasar itu bagus ya buka. Kalau memang hari ini kita bisa dapatkan profit 2 kali lipat ya kita ambil profit 2 kali lipat, profit 3 kali lipat kita ambil. Kalau tidak ya tidak ya. Jadi jangan menanamkan balas dendam. Hari ini saya harus 2 kali lipat karena kemarin itu saya minus. Kalau seperti itu nanti biasanya akan malah merusak psikologi kita dan mengkaburkan analisa kita. Oke, lalu jangan takut atau ragu-ragu untuk order lagi. Nanti biasanya gitu ya, kalau beberapa dari kita begitu salah posisi, akhirnya kita takut untuk order lagi dan tidak mau trading. Ya ingat, makin sering kita trading itu akan membuat kita semakin tangguh ya, semakin bisa membaca pasar dengan baik gitu ya. Makanya di Scholar Forex ini untuk membiasakan teman-teman bisa menggunakan akun virtual dulu, minimal di 1 bulan pertama, kalau tidak cukup di 2 bulan pertama, kalau tidak cukup di 3 bulan pertama, sampai teman-teman benar-benar siap ya, benar-benar menjadi seorang trader yang handal, baru menggunakan uang beneran, uang real, itu juga tidak apa-apa ya. Ya daripada teman-teman langsung masuk dengan uang real, tiba-tiba ya namanya masih baru ya, tiba-tiba mengalami loss ya atau salah posisi seperti yang kita bahas dalam video ini dan tidak order lagi, itu malah akhirnya teman-teman masuk ke barisan trader-trader yang gagal. Oke, ya, itu saja yang perlu kita lakukan. Silakan teman-teman lihat lagi video ini kalau memang ingin melihatnya ya, apa-apa saja tadi ya di video sebelumnya untuk mengatasi salah posisi. Selamat mencoba, salam sukses selalu buat Anda semua.